Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas produk dari Catharsis Reborn, yaitu Varsity dengan nama artikel Adieu. Saya sendiri membeli yang ukuran L dan saat datang, packingnya itu sebenarnya dalam bentuk plastik warna putih gitu ya. Dan di dalamnya tuh ada dua packing selain yang Varsity-nya. Nah ini ada seperti ini juga nih, saya nggak tahu isinya apa, tapi kita coba lihat dulu saja ya. Karena kan kalau ini udah kelihatan nih bahwa ini, oh iya ini Varsity-nya gitu. Tapi kalau yang ini tuh apanya gitu ya. Kita coba bahas dari yang packaging kecilnya dulu aja ya. Jadi secara packaging ini sebenarnya adalah packaging normalnya Catharsis Reborn ya. Yang mana di sini ada logonya, logo Catharsis dan menggunakan plastik ziplock seperti ini. Ya, cuman kalau yang ini dia nggak transparan, tidak seperti jaket Varsity-nya ya. Ini kan transparan jadi kelihatan produknya. Nah, kalau ini tuh saya nggak tahu ini apa gitu. Kita langsung bongkar aja apa isinya dan ternyata oke, dapat semacam celana ya. Ya, dapat celana. Apakah memang untuk setiap pembelian Varsity kita dapat celana pendek seperti ini? Atau ya nggak tahu ya. Artinya ketika kita beli Varsity-nya dapat gratisan celana gitu ya. Berarti konsepnya karena tadinya saya pikir ya cuma dapat Varsity aja. Secara campaign itu nggak kelihatan bahwa nanti akan dapat celana juga. Tapi ya alhamdulillah kalau memang ternyata kita dapat celana pendek seperti ini ya. Oke, ini jadi desain celana pendeknya seperti ini. Ini sebenarnya bahannya cukup tebal celana pendeknya ya. Untuk sablonan-sablonannya bisa dilihat di sini. Untuk di bagian paha kiri itu ada tulisan Catharsis Empire. Untuk sablonannya pasti dia di warna putih ya. Kalau Catharsis ini dengan warna dasar itu di warna hitam. Lalu di bagian paha kanan ini ada gambar melingkar seperti ini. Apa kira-kira teman-teman bisa menginterpretasi seperti apa nih? Kalau saya melihatnya mungkin seperti ranting-ranting atau batang pohon ya yang membentuk lingkaran nih kebetulan. Kayak ada tangan-tangannya juga di sini. Cuman ya saya nggak tahu konsepnya apa. Tapi ada satu yang cukup menarik di sini, potongan di bagian bawahnya ya. Ini mungkin sengaja dibikin tidak rapi seperti ini ya. Ini kan kalau dilihat terlihat finishingnya tuh sengaja dibikin seperti ini ya. Tuh lihat ya, ini kan kayak ada bekas kayak digunting sembarangan pakai gunting ya. Kalau misalnya kain digunting ya bentuknya jadi seperti ini nih. Tuh gitu. Apakah memang ini disengaja? Apa memang seperti ini desainnya? Atau ini salah kirim sebenarnya Bang Bimo? Saya nggak tahu. Tapi terima kasih nih untuk celana pendeknya. Begitupun yang bagian kanannya juga gitu tuh ya. Kayak ada unfinished ya, unfinished design gitu ya. Desainnya memang mungkin disengaja untuk unfinished dengan bentuk yang agak unik dan juga random ya, kayak habis digunting seperti itu. Ya, tuh mungkin teman-teman bisa lihat lebih detail ya. Itu ini tuh agak kayak nggak rapih kan memang potongannya. Mungkin disengaja karena itu adalah bagian dari desain ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain yang udah beli Varsity-nya juga dapat celana pendek juga. Motifnya berbeda kah? Atau memang desainnya juga seperti ini? Saya nggak tahu ya. Tapi di bagian pinggangnya di sini ada karetnya ya, lalu ada tali. Tebel juga nih talinya tuh, lihat tuh. Diameter dari tali celana pendeknya itu lumayan kokoh dan juga lumayan besar. Ujungnya ini kayak terbuat dari sedikit metal ya. Tuh, bukan plastik gitu. Atau plastik yang menyerupai metal, saya nggak tahu tuh. Tapi dia bukan plastik yang umum digunakan lah gitu. Untuk ukurannya, karena ini garis 3 berarti dia L ya. Jadi saya dapat celana pendek yang ukurannya sama dengan ukuran Varsity-nya. Karena saya yang Varsity-nya juga belinya ukuran L nih. Makanya di sini ada garis 3 kan. Gitu kan cara baca sizing dari produk-produk Catharsis seperti itu kan. Lalu celana pendeknya di bagian kirinya ini ada kantong. Kanannya gimana? Kanannya juga sama gitu ya. Oke, sip. Lalu di bagian dalamnya ini ada seperti ya ini tag-tagnya aja ya. Wash with care, ini kan bagaimana cara pencuciannya. Everything in life must be held in high regard ya. Lalu di sini ada tag lagi. Tadi udah dibahas, ada kayak gantungan atau cantolannya di sini ya untuk memudahkan ketika habis dipakai gitu. Oh, ada desain lagi sedikit di bagian belakang dengan tulisan A depiction of the dark, a depiction of the dark, a depiction of the dark. Terus gitu ya, ada di sablonan. Lagi-lagi sablonannya kayak ditimpah dan memiliki desain yang cukup berantakan gitu ya. Mungkin memang tema dari celana pendeknya seperti itu nih ya. Itu kan kayak nggak rapih ya bagian sininya. Tapi karena memang ini warna dasarnya hitam, lalu si kain ini yang dijahit di atas celana pendeknya juga warnanya hitam, jadi nggak terlalu terlihat nih ketidakrapihan jahitan tersebut. Tapi mungkin itu bagian dari desainnya gitu. Lalu di bagian belakangnya ini ada kantong kecil lagi ya. Oke, good.
Sebenarnya secara bahan saya senang sih, bahan seperti ini cukup tebal. Bagian dalamnya itu dia memang agak berbeda, jadi dia lebih halus ya dibandingkan dengan yang bagian luar. Jadi harusnya ketika dipakai pun ini akan nyaman ya. Jadi kayak bahan-bahan celana sweatshirt gitu sih, cuman ini tidak terlalu tebal ya. Jadi harusnya masih aman untuk sirkulasinya ketika menggunakan celana pendek ini. Tapi terima kasih buat Catarsis Ribbon atas bonus celana pendeknya. Tentunya ini bisa dipakai ya. Dan karena pakai karet, jadi saya nggak terlalu khawatir ukurannya pas atau enggak. Ya namanya gratisan gitu ya. Tapi inilah dia menu utama dari reviewan kali ini, yaitu Varsity dari Catarsis Ribbon dengan nama Addio ya. Ukurannya adalah yang ukuran L. Jadi kalau dari nomenklatur atau asal kata adieu itu kan sebenarnya kalau kita googling ya, itu artinya adalah goodbye atau mungkin perpisahan. Kenapa Bang Bimo menamakan artikel ini sebagai goodbye atau perpisahan? Karena infonya produk Varsity ini adalah artikel terakhir di era Catarsis Ribbon, yang mana setelah ini produk yang keluar itu akan masuk dalam naungan Catarsis Empire nantinya, dan produk Varsity ini akan menjadi penutup dari produk yang dikeluarkan oleh Catarsis Ribbon. Kurang lebihnya seperti itu. Hal tersebut juga udah disampaikan oleh Bang Bimo melalui Instastory-nya ya sebelum Catarsis merilis jaket Varsity ini, yang mana saya beli di Tokopedia dengan harga Rp969.000 belum termasuk ongkir. Dan seperti biasa datangnya cepet banget. Teman-teman bisa pilih tuh mau pakai ekspedisi yang mana, itu bahkan ada yang bisa datang di hari yang sama. Jadi sangat convenient, sangat nyaman ketika melakukan pembelian online di Tokopedia resminya Catarsis Ribbon. Sejauh ini selama saya beli itu nggak ada masalah. Oke? Kita langsung fokus aja nih ke dalam produknya. Jadi untuk packingnya sama, dia menggunakan ziplock tapi kali ini transparan. Ada logo Catarsisnya di sini. Ya, kita coba buka saja ziplocknya untuk melihat ada apa saja yang ada di dalam packagingnya. Gitu. Oke, ya, kita keluarkan. Oke. Dapat kayak gantungan kunci ya. Ini lagi-lagi logo Catarsis. Rasanya di produk sebelumnya saya juga pernah dapat gantungan kunci kayak gini ya. Kalau nggak salah di Kismet yang waktu hoodie juga saya kayaknya dapat ini. Cuman entahlah. Saya ingetnya saya pernah dapat gantungan kunci yang seperti ini. Oke, dapat gantungan kunci. Satu. Dapat stiker cukup banyak. Nah, gini dong. Selama ini kita kalau misalnya beli produk Catarsis, biasanya dapat stikernya cuma satu ya. Ingat nggak yang gambar mata itu? Dan sekarang alhamdulillah dapat stiker yang sedikit berbeda nih. Ada gambar pisau lalu mata gitu ya. Ada tulisan Catarsis di belakang matanya ya, yang tertulis di pisaunya. Kemudian ini apa nih? Dibacanya gimana kalau yang ini? Ya, dapat stiker seperti ini juga lah ya. Saya nggak tahu nih apa. Kayaknya C-nya ini C Catarsis. Ini E atau R kali ya. Mungkin ini maksudnya Catarsis Empire atau Catarsis Ribbon mungkin. Lalu ini dapat stiker seperti ini, Catarsis ya. Jadi lumayan banyak stiker yang kita dapatkan pada produk Addio ini. Oke, lalu udah ya. Kita coba buka saja produknya seperti apa ya. Tuh. Oke, kita mulai dari bagian bawah dulu ya. Bagian bawahnya ini ada karet ya. Karetnya lumayan kuat ya, lumayan kuat dan juga sangat tebal. Ada list berwarna putih. Jadi kalau misalnya dilihat di sini secara overall itu mereka hanya bermain di warna hitam dan juga putih, tapi ada sedikit warna merah sentuhannya di sana ya. Oke, jadi seperti itu di bagian bawahnya yang dekat dengan pinggang kita itu ada karetnya. Layaknya Varsity yang lain juga sebenarnya mirip seperti ini. Tapi memang ini bahannya cukup dia agak kaku ya, agak keras, tapi dia elastis. Jadi harusnya ini karetnya cukup tahan lama ya kalau dilihat dari bahannya. Oke, kemudian di bagian kancingnya ini menggunakan snap button seperti ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 snap button. Oke, tuh semuanya lancar ketika dibuka. Aman, tidak ada kendala suatu apapun. Sip. Lalu naik ke bagian atas, di sini ada kayak kantong ya di bagian kiri dan juga kanan. Oke, kalau dari bahannya, saya pernah merasakan bahan yang serupa seperti ini. Kayaknya bahan yang digunakan ini sama dengan bahan pada hoodie Kismet ya. Tapi koreksi aja kalau misalnya salah, karena dari sisi ketebalan dan juga teksturnya itu mirip. Ya, kalaupun berbeda mungkin ada sedikit campuran bahan yang lain ataupun ketebalannya dia menggunakan gramasi yang berbeda. Tapi menurut saya ini dari sisi tekstur dan juga bahan mirip dengan yang ada di hoodie Kismet. Koreksi kalau misalnya salah ya teman-teman. Kemudian
Nah, di bagian sini mulai banyak sablonan-sablonannya ya. Jadi kalau ketika kita naik ke atas itu terlihat ada sablonan satu di sini. Wah, ini ada sablonan logonya apa nih ya? Saya nggak tahu, tapi di sini bagus garis warna putih seperti ini. Saya kurang tahu nih artinya apa. Saya coba nyari-nyari juga nggak ketemu sih ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu artinya, kira-kira bagian ini apa gitu. Lalu naik ke atas, ini kayak ada naga berwarna merah, ada sayapnya gitu. Dan bagian naga warna merah ini yang paling mencolok dibandingkan dengan yang lainnya karena warnanya yang sangat berbeda ya. Jadi ini sablonnya bagus banget tuh ya. Sablonnya bagus sekali. Di bagian sini memang bahannya kayak agak berbeda dengan bahan jaketnya. Ini halus, ini yang bagian sini. Lalu ini ya sablonan biasa ya, sablonan dengan benang biasa. Nih, ini juga halus, sablonan di bagian sini. Enak gitu ketika dirasakan, diraba seperti itu ya. Lalu di bagian kiri sekarang ada sablonan yang mirip dengan yang ada di stiker tadi. Mana stikernya? Nih, ya kan? Tuh. Mirip nih. Kayaknya sih ini C, ini apa? E atau R? Mungkin ini katarsis atau apa, saya nggak tahu ya teman-teman. Mungkin bisa melihat ini apa gitu, simbol apa. Tapi ini jelas-jelas huruf C ya. Tapi dengan desain font yang memang agak unik gitu. Yang mana sablonan ini atau sablonan handuk ini itu mirip dengan apa yang ada di stikernya. Tuh polanya, cuman ini warna merah, kalau yang ini warnanya putih dengan ada list warna hitam di bagian luar, lalu di list lagi bagian putih di bagian luarnya ya. Jadi dalamnya putih nih, ada sablonan warna hitam di sini, lalu ada sablonan lagi warna putih di luar gitu. Jadi cukup banyak dia bermain sablonan. Di bagian depan saja sudah ada 1, 2, 3 ya. Kemudian geser ke arah samping ya, kanan. Di sini untuk pergelangannya itu sama bahannya dan juga motifnya dengan yang ada di bagian pinggang tadi ya. Ini juga terbuat dari karet berbahan yang sama. Lalu ada list berwarna putih. Tentunya ini kalau dilihat karetnya sangat kuat ya dan juga cukup elastis. Naik ke atas, nah ini ada desain pedang bermata ya. Desain pedang bermata. Memang kalau sablonan ataupun desain atau ilustrasi dari katarsis ini memang nggak perlu diragukan lagi ya. Saya seneng sih kelihatannya, bagus banget sih ini sablonannya gitu. Gokil. Lalu ada semacam ular ya ini. Ini kepala ular nih. Jadi si pedangnya menusuk si kepala ular. Lalu ini kayak ada apa? Bulan sabit gitu ya. Kurang lebih seperti itulah untuk ilustrasinya. Naik ke bagian atas, ini ada sablonan katarsis. Nah ini kayaknya ada velcro-nya nih ya. Ini ada katarsis ya, CATHARSIS, halus gitu. Tidak terlalu tebal huruf-hurufnya, warna putihnya, tapi ini seperti ada velcro-nya, bisa dilepas nih kayaknya. Tuh kan, bener. Ya, bisa dilepas. Jadi kalau nggak mau pakai, ya ini tinggal dilepas aja. Atau teman-teman ada velcro yang lain bisa ditempelin di sini gitu. Ya kan, kalau misalnya nggak mau ada tulisan katarsis seperti ini ya. Ya ini balik ke selera masing-masing aja. Lalu untuk tangan kirinya sama. Kalau tadi tangan kanannya itu ada pedang menusuk ular, kalau di sini pedangnya menusuk tengkorak. Kalau tadi stiker, ini pedangnya menusuk mata ya kan. Jadi bagus juga pemilihan desainnya ya. Jadi karena memang pedang itu kan bentuknya lonjong panjang, jadi dia menyematkan desain pedang itu di bagian yang juga panjang dan tipis seperti yang ada di lengan ya. Sebenarnya kan bisa aja pedang-pedang ini ditaruh desainnya di tengah-tengah gitu, tapi peletakan ilustrasi atau art yang bergambar pedang di bagian tangan itu memang jauh lebih pas dari sisi desainnya. Itu menurut saya pribadi ya, karena art pedang itu kan dia posisinya panjang dan juga agak kurus, jadi lengan juga kan posisinya panjang dan juga agak kurus. Itu pas positioning dari sablonan artnya ini. Ya itu pendapat saya pribadi. Begitupun ketika naik ke atas ke bagian bahu, ini ada kayak gambar mata-mata yang ada sayapnya, kayak sayap kelelawar gitu ya, ada 3 ya. Ada maksud tertentu nggak kenapa ada 3 mata, kenapa nggak 2, kenapa nggak 4? Saya kurang paham, tapi kurang lebih seperti ini untuk desainnya ya. Untuk bagian belakang kira-kira ada desain juga nggak? Nah, ternyata yang bagian belakang ini desainnya paling gede, guys, ya kan? Yang paling belakang ini desainnya berbentuk kepala domba, kepala kambing gitu ya. Ini ada tanduknya gitu, dan ini berbentuk tengkorak udah kepalanya ya. Dan ini detail-detailnya luar biasa sih, tuh. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat sablonannya. Ini lumayan gokil sih untuk sablonannya. Dengan art yang cukup detail seperti ini, eksekusinya pun bagus banget ya. Tuh,
bagus sekali sih sablonannya. Saya cukup kagum ya melihat hasil sablonannya. Dan untuk produk-produk yang lain, ketika dicuci pun itu masih bagus sablonannya. Jadi ya alhamdulillah sih saya nggak pernah menyesal untuk beli produk-produk dari Katarsis sejauh ini. Bahkan untuk yang Varsity ini ya saya bela juga untuk beli produknya, karena ya sejauh ini terpuaskan dengan produk-produk yang diberikan oleh tim Katarsis gitu ya. Thank you untuk Bang Bimo ya. Lalu naik ke bagian atas ya, ini ada kerah yang bahannya sama dengan yang ada di pergelangan tangan tadi ya, ini, dan juga yang ada di bagian pinggang bawah ya, sama nih bahannya, karetnya, dan juga motif listnya warna putih itu sama. Oke, jadi dia bukan tipikal yang Varsity berkerah gitu, tapi dia seperti ini bentuknya ya. Kan ada Varsity yang kerah yang bisa kayak dilipat gitu. Nah kalau ini dia memilih Varsity yang bentuknya seperti ini. Oke, ke bagian dalam. Nah di bagian dalam ini ada puringan seperti ini ya, warnanya juga hitam, tidak ada desain-desain yang mencolok di bagian dalam. Memang ada tambahan satu kantong lagi di bagian sini ya, cukup dalam tuh, seluruh pergelangan tangan saya masuk. Dan dari sisi bahan ini cukup tebal semuanya ya. Untuk desain Varsity ini memang cukup tebal bahannya dan harusnya cocok untuk digunakan pada saat musim hujan seperti sekarang ya. Ini kan bulan Februari, memang musim hujannya agak geser nih ya. Setahu saya kan di bulan Desember atau Januari, tapi sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Dan jaket ini sangat cocok untuk digunakan pada saat kondisi yang dingin, hujan, angin kenceng gitu, karena memang cukup tebal dari sisi bahannya. Bahkan kalaupun dipakai untuk jalan-jalan ke mall pun menurut saya masih pas menggunakan jaket ini ya. Saya sendiri memilih yang ukuran L. Mungkin teman-teman bisa cek ataupun menilai apakah dengan ukuran L itu saya cukup ya, atau misalnya saya harusnya ambil yang M atau saya harusnya ambil yang XL. Karena Katarsis mengeluarkan Varsity Adieu ini dengan 5 jenis ukuran: S, M, L, XL, XXL. Saya pilih L dengan lebar 58 cm, panjangnya 66, dengan panjang lengannya di 64. Ya teman-teman silahkan menilai sendiri apakah saya pas dengan ukuran L ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya kalau misalnya kurang. Dan saya sendiri beli di Tokopedia resminya Katarsis Reborn. Jadi jangan lupa untuk teman-teman follow dan ikuti selalu sosial media dari Katarsis Empire misalnya, dan juga ada Bang Bimo ya. Silahkan follow Instagram mereka, karena dalam waktu dekat akan ada produk kolaborasi antara Katarsis dan juga 510 atau 510 ya. Saya sempat lihat ngintip di Instastory-nya Bang Bimo, memang akan ada kolaborasi antara brand Katarsis dan juga 510 ya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan informasi tersebut, silahkan dipantengin dan juga di follow sosial media baik Katarsis maupun Bang Bimo PD ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungan teman-teman. Terima kasih atas masukan dan juga saran terhadap channel saya. Dari teman-teman juga lah saya kadang tahu bahwa brand lokal ini akan mengeluarkan produk ini, Bang tolong review ini, Bang tolong review ini. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberikan masukan kepada saya supaya channel saya juga akan menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menjadi referensi ataupun informasi yang membantu buat teman-teman. Ya minimal teman-teman dengerin video saya sambil makan gitu ya. Gitu. Tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas support dari teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.